Halo netizen, ini adalah Daihatsu Grand Max facelift. Ya, jadi di tahun 2022 lalu ya, sebetulnya udah agak lama Astra Daihatsu Motor itu meluncurkan Grand Max versi facelift atau versi yang lebih baru lah dibandingin yang lama. Karena kan Grand Max ini udah dari tahun 2008 ya kalau nggak salah, apa 2007 gitu, tanpa ada perubahan sama sekali. Nah, akhirnya di tahun 2022 lalu dikasihlah perubahan di Grand Max yang varian 1500cc gitu ya. Dan ini adalah Daihatsu Grand Max termahal di price listnya Daihatsu ya, karena ini adalah yang versi 1500cc facelift dan minibus. Jadi bukan yang blind van, bukan yang pickup, karena di bawahnya tuh ada lagi. Dan buat yang ambulans atau buat yang mobil box gitu ya, itu nanti ada harganya lagi. Jadi buat kalian yang pengen nanya-nanya soal harga atau langsung pengen beli gitu ya, langsung aja hubungi kontak person di Astra Daihatsu Astra B Center BSD ini. Bisa langsung lihat di description di bawah, namanya Mas Jun, orangnya mantep banget. Dan untuk diskonnya, kalau di OTR Tangerang ya, ini kan ada di BSD gitu ya, dia dari 231 bisa diskon sampai jadi 213 gitu ya. Jadi lumayan lah diskonnya. Dan si Mas Jun ini bisa kirim kemana aja, bahkan unit yang ini aja ready mau dikirim ke Medan. Jadi udah tinggal berangkat nih si Grand Max ini. Jadi pas banget ya kita review dulu. Oke, langsung kita lihat interiornya dulu. Kuncinya seperti ini. Jadi aslinya tuh dia masih kunci batangan seperti ini ya. Jadi masih belum yang terintegrasi, tapi dia juga udah dapat alarm nih. Cukup oke lah, dia ada tombol lock, unlock gitu ya. Jadi udah nggak perlu pakai colok lubang kunci kayak yang pickup atau yang tipe bawahnya. Nah, untuk interior, nah ini dia perbedaan yang paling kentara di Grand Max 1500cc, yaitu dashboardnya sekarang mirip seperti dashboardnya Grand Max yang versi ekspor ke Jepang. Jadi lebih baru, lebih fresh, dan lebih praktis gitu ya, karena ada cup holder dan bentuk dashboardnya juga berbeda. Jadi kesannya lebih mewah gitu ya. Tapi ini khusus yang 1500cc aja, karena untuk yang versi 1300 itu pasti pakai dashboard lama sayangnya ya. Oke, kita masuk aja. Di sini juga kita dikasih grab handle untuk memudahkan akses masuk karena lumayan tinggi ya. Oke, yuk langsung kita nyalain aja sih mesinnya si Grand Max ini. Oke, halus ya. Yalah, karena ini yang mesin baru, jadi sudah lebih enak suara mesinnya. Oke, sekarang kita tutup dulu. Jadi seperti ini interior dari Daihatsu Grand Max versi facelift ya. Pertama, setirnya juga berubah. Jadi dia modelnya tuh 4 palang seperti setirnya Grand Max yang ada di Jepang. Jadi berasa lebih mewah gitu ya. Tadinya kan cuma 2 palang yang simple banget dan kesannya kayak kurang mewah gitu ya. Ini jadi makin mewah dan kayaknya bentuknya mirip kayak punya Fortuner gitu ya, atau Innova yang lama tuh. Jadi cakep gitu. Enak dipegangnya, berasa lebih mewah walaupun ya pengaturannya sama gitu, nggak bisa di tilt apalagi teleskopik. Posisi masih tetap gini aja dan belum ada tombol apa-apa. Cuma ada klakson aja, airbag juga belum ada. Dan di belakang setir ini juga combination switch-nya juga baru, kayak Daihatsu yang baru gitu ya. Modelnya tuh lebih mahal dan juga jadi ada triple turn signal. Yang sebelah kiri pun juga sama, wipernya tuh jadi lebih enak dipegangnya. Dan untuk yang versi 1500cc, dia juga speedometernya baru, latarnya jadi putih dan ada tachometer di sebelah kiri. Di tengahnya ada speedometer, di sebelah kanan ada layar dot matrix untuk odometer, trip A, trip B, ya itu doang sih ya. Sama ada meteran bensin atau fuel gauge. Lanjut ke sebelah kanan, di sini ada ini ya, cup holder. Ini yang baru dari Grand Max 1500cc facelift ini. Selain itu juga ada AC untuk yang versi 1500cc. Jadinya lebih enak dibandingin yang 1300 karena dia nggak ada AC dan power steering. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Di bawahnya juga ini memang banyak tombol kosong ya. Jadi tombol kosong itu lumayan banyak, tapi kalau mau nambah apa-apa tuh jadi gampang. Dan bentuk slot dummy buttonnya itu udah model kotak, jadi udah senada dengan Daihatsu yang baru gitu ya, kayak di Xenia yang all new atau di Rocky. Jadi keren gitu kalau mau nambahin tombol.
Di bagian bawah juga pedalnya masih model gantung lah ya pastinya. Untuk koplingnya juga enteng banget. Dan di sini ada tuas untuk membuka kap depan. Untuk di bagian door trimnya memang masih sederhana sekali, belum ada armrest yang molded gitu ya. Ini cuma pasangan doang. Handle-nya juga simple. Masih belum ada power window, masih jendela engkol. Terus di bagian bawah ada speaker juga. Untuk di sini ada grab handle, di atas ada sun visor dan ada card holder juga. Terus untuk spion tengah juga masih sederhana, belum ada dimmernya, dan di atas juga ada satu lampu kabin. Sun visor sebelah kiri juga polos. Di bagian dashboard tengah ini juga ada head unitnya single DIN dari Pioneer. Untuk source-nya ada aux radio sama USB doang ya, belum ada Bluetooth. Di sebelah kanannya juga ada ventilasi AC, begitu pula di sebelah kiri ada tempat penyimpanan. Di bawah ada tombol lampu hazard, dan ini tuh transmisinya khasnya Grand Max ya, yang modelnya tuh di dashboard dia 5 speed manual. Kalau di luar sih ada yang transmisi otomatis ya, cuma yang dijual resmi itu memang manual aja. Dan tadi ya udah ada AC-nya untuk yang versi 1500 ini. Ada fan speed dan ada suhunya, walaupun nggak bisa ngatur zona AC ataupun heater gitu ya, cuma ada AC doang. Dan di sebelah kirinya jadi ada jam digital seperti ini. Di bagian bawah ada asbak, walaupun di sini tulisannya no smoking ya, tapi bahannya kayak asbak sih. Dan untuk yang semenjak facelift ini dia nggak ada lighter lagi, dia cuma power outlet 12 volt aja. Di bagian bawah ada ruang kosong, dan ini juga dapat kayak genuine aksesoris gitu, berikut dengan segitiga pengaman, P3K. Ya udah mantap lah kalau beli di Daihatsu Astra BSD ini. Oh iya, juga ada alat pemodal piring kan ya, yang kewajiban kayak mobil sekarang. Parking brake juga untuk yang 1500 dia di sini ya, beda sama yang model bensin atau yang pickup gitu ya, dia kan ditarik dari bawah gitu kayak kijang. Dan untuk glove box ini sederhana, ada tempat penyimpanan terbuka di tengah sama di atas, dan ada cup holder lagi di sebelah kiri. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari si Daihatsu Grand Max Facelift 2024 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari si Grand Max ini. Untuk kabin tengahnya yang versi minibus ini juga udah dapat bench seat ya, jadi joknya tuh nyambung, tapi memang belum ada headrest dan belum ada seatbelt juga, beda sama jok depannya. Tapi untuk legroom lumayan lah, ini posisi yang ya posisi fix sih ya, bisa direbahin nggak sih, agak keras ya. Ya pokoknya untuk posisi yang standar ini sih cukup oke untuk ngangkut orang banyak. Tinggi gue 170 cm, masih ada 4 jarian di sini, cukup oke. Walaupun ya kita nggak bisa selonjor ya, karena kan di bawah sini ada ruang mesin, jadi ya udah mentok gini aja, cukup sederhana. Ada seatback pocket di sebelah kiri, tapi di kanannya nggak ada, dan belum ada double blower juga ya. Cuman ya dimanapun juga kita bisa masang double blower sendiri. Kalau request sama bengkel harusnya bisa lah ya. Ada grab handle juga di kiri kanan, tapi untuk yang di sebelah pengemudi nggak ada. Untuk di belakang ini modelnya yang face to face ya, jadi udah nggak ada yang versi hadap depan lagi, karena itu langsung ke Luxio aja. Oke, coba kita lihat ke ininya dulu, jok baris ke tiganya ya. Oh ya, hampir lupa, untuk door trimnya yang pintu belakang juga ini masih rata semua, ada handle pembukanya dan ada engkolan buat buka si jendelanya. Untuk di belakang ini masuknya dari bagasi ya, dan di model pintunya itu terbuka ke samping, dan kalau udah masuk ya sesuai peruntukannya ini sih lega ya. Jadi kalau misalnya duduk berhadapan-hadapan pun juga masih aman, dan ini posisi jok belakang kalau lagi terlipat, dan ini bisa berempat lah di belakang sini, jadi 4, 3, 2 bisa 9 orang. Oke lah ya, kurang lebih segitu aja untuk di belakang sini. Oh ya, hampir lupa, ada satu buah lampu di belakang, kaca juga besar.
Oke, kita turun aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang depannya dari si Daihatsu Grand Max facelift ini ya. Jadi untuk di ruang depan ini isinya cuma buat kebutuhan mobilnya aja, kayak radiator, minyak rem, air wiper, dan pipa-pipa AC gitu ya. Untuk mesinnya dia kan ada di kolong jok depan ya. Cara bukanya juga cukup mudah. Jadi pertama kita recline dulu si jok depannya. Oh ya, hampir lupa, dia juga ada headrest adjustable. Dan karpetnya ini itu kita angkat. Nah, nanti di bawah sini juga ada dua pengunci. Yang sebelah sana udah gue buka, tinggal kita buka yang sebelah sini aja. Udah, ini udah begini. Kita tinggal angkat si joknya. Dan ini dia. Jadi dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder berkode 2NR VE yang sama seperti di Xenia, di Terios, dan lain-lain ya. Jadi dia sudah dual VVT-i juga, tapi tenaganya sedikit berbeda karena ya ini kan buat kebutuhannya komersil ya. Jadi sedikit lebih rendah, sekitar 97 PS, dan torsi juga sekitar 130-an Nm. Jadi sedikit lebih rendah dibandingin mesinnya si Terios ataupun Xenia yang 15. Tapi oke lah, masih bisa buat ngangkut orang banyak atau ngangkut beban, buat yang versi pickup atau yang blind van. Dan emang mesin ini terkenal irit, bandel, dan ya siapa sih yang nggak tahu mesin 2NR dari keluarganya Toyota Daihatsu ini. Untuk pilihan transmisi tadi ya cuma ada transmisi manual 5 percepatan aja untuk yang dijual resmi. Dan oke, kita tutup aja si kap mesinnya ini. Oke, untuk tampilan eksterior dari Daihatsu Grand Max facelift yang versi minibus ini memang nggak terlalu kentara kalau kelihatan yang facelift ya, karena ya emang bentuk bumpernya juga kurang lebih masih sama, nggak kayak bumper Grand Max yang Jepang facelift yang beda banget gitu ya. Tapi di sini yang paling kelihatan itu justru malah velgnya. Jadi velgnya yang berubah. Tapi dari depan frontal begini ya, ini sih masih sama aja dari 2007 gitu ya, karena bumpernya nggak berubah, lampunya pun juga nggak berubah. Beda sama yang Jepang yang sudah LED, di sini masih full bohlam, jadi masih sederhana sekali. Bohlam H4 biasa, sen sama lampu senja juga masih bohlam. Di sini juga ada washer nozzle yang masih kelihatan, nggak terintegrasi di bagian panggangan sate di atas kap depannya gitu ya. Dan tadi ya, velgnya yang paling kelihatan berubah di bagian eksterior ya, karena sekarang dia jadi kayak dual tone seperti itu dan naik 1 inci. Jadi sekarang dia ring 14. Kalau tadinya kan dia ring 13 ya, sekarang jadi 165 R14. Lebih besar 1 inci. Dan remnya disc brake di depan, tromol di belakang, belum ada ABS juga pastinya ya. Di bagian spion juga kelihatannya agak berubah sedikit ya dari yang versi yang lama, tapi ya kelihatannya doang. Pengaturannya juga masih manual, dan walaupun manual dia udah ada lampu sennya sih. Di atas juga ada talang air, dan tetap ada talang air bawaan mobilnya ya. Jadi ini kayak mobil jadul banget, kayak di Mercedes-Benz G-Class atau Suzuki Jimny gitu ya. Dan di atasnya juga tetap ada antena yang modelnya tuh ditarik manual. Untuk rel sliding door-nya juga tetap kelihatan, dan ada side body molding di bagian samping. Untuk rem belakangnya dia tromol, dan untuk bagian buntutnya seperti ini, nggak ada yang berubah kecuali decal dual VVT-i di sebelah kiri sini. That's it. Sisanya masih sama, dari bentuk kotaknya itu masih sama. Yang dulu waktu pertama kali dia keluar gue bilang kayak ikan lohan sih emang, karena bentuknya nggak kotak persis, dia agak jenong-jenong gimana gitu ya. Cukup unik. Dan ada decal Grand Max di sebelah kanan. Lampunya juga masih full bohlam, belum LED kayak di Jepang. Dan tempat plat nomor juga cukup kelihatan di sini. Untuk handle pintunya tadi juga biasa aja, dan kacanya juga nggak ada high mount stop lamp, nggak ada wiper, nggak ada defogger. Cukup standar seperti Grand Max yang seharusnya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Daihatsu
Grand Max facelift tipe minibus 1500 cc tahun 2024 ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari salesperson dari Astra Daihatsu Astra Bis Center BSD ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.